Bab 46. Kamu pura-pura tidur, ya sayang. Clara berbalik, menahan senyum dan mencoba membuka matanya. Abang, pakai baju dulu sana. Ia kembali membelakangi Brian yang belum mengenakan apa-apa. Brian terkekeh geli, makanya jangan suka ngerjain suami. Tapi beneran tidur kok, tadi, ucapnya dengan suara samar di balik bantal. Kapan kamu bangunnya? Tanya lelaki itu sambil mengenakan pakaiannya. Tadi waktu abang di kamar mandi. Oh jadi dari tadi udah ngeliatin abang telan. Brian senang sekali menggoda Clara seperti itu. Enggak bang. Clara mengelak. Abang udah makan. Mengalihkan pembicaraan. Udah sayang. Brian mendekati istrinya. Clara segera mengubah posisinya menjadi duduk. Brian ikut duduk di sisi ranjang, menatap gemas wajah Clara dengan rambut berserakan. Meraih kedua pipinya yang mulai cubi, mengecup bibirnya. Happy anniversary, sayang. Clara tertegun, ia salah mengira ternyata Brian sama sekali tidak lupa. Abang ingat, wajah senangnya tak bisa ia sembunyikan. Mana mungkin abang lupa dengan tanggal istimewa kita, sayang. Ya kan, mungkin aja abang lupa. Laki-laki kan nggak terlalu peduli dengan hal-hal kecil begitu. Clara menyibakkan selimutnya, hendak turun dari ranjang. Tapi abang ini laki-laki yang beda dari yang lain, sambil menaik turunkan alisnya. Mau kemana kamu? Clara berjalan menuju meja kerja Brian dan mengambil kue yang sudah ia siapkan. Ini pertama kalinya adek bikin cake, kamu cobain ya bang, lalu Clara memotong kue itu menjadi bagian kecil. Kamu sendiri udah nyoba? Tanya Brian. Belum, kamu dulu yang cobain bang. Nanti kalau enak, baru deh adek makan. Kalau nggak enak gimana? Ya udah dibuang aja, jawab Clara. Ia sama sekali tidak marah dengan ucapan suaminya, karena memang ia tidak begitu yakin dengan rasanya. Brian membuka mulutnya kala Clara menyodorkan sendok berisi potongan kue itu ke mulutnya. Gimana sayang? Wanita itu begitu penasaran. Enak kok. Beneran. Brian mengangguk tapi Clara tak percaya. Ia pun mencobanya dan ternyata kurang manis, bang, ucapnya. Manis kok, kalau makannya sambil ngelitain kamu. Ih, dasar si Raja Gombal, memukul kecil bahu lelaki itu yang sudah memasang senyum penuh makna. Brian bangkit dari duduknya meraih sesuatu di dalam bungkusan yang ia bawa tadi. Selamat hari jadi pernikahan kita, sayang, membuka sebuah boks perhiasan yang berisikan kalung. Brian langsung memakaikan pada leher Clara, menyibakkan rambutnya ke depan. Makasih, sayang. Clara berbalik dan mengecup bibir lelaki itu, hampir saja Brian terhanyut dengan perlakuan Clara kala itu. Tapi, tidak sekarang, karena ia harus memberikan hadiah yang paling istimewa menurutnya. Hadiah yang berbeda dari yang lain, entah dari mana ia mendapatkan ide untuk menciptakan hadiah seperti itu. Lalu Brian memberikan sebuah buku yang di dalamnya sudah tercetak beberapa foto. Lembaran pertama, berisikan foto pernikahan mereka yang di dalam foto itu terlihat sangat kaku, tak ada gandengan tangan, rangkulan atau semacamnya, hanya seperti orang asing yang tidak saling kenal. Clara tak tahan, ia langsung mengukir senyum apalagi saat membaca tulisan di bawah foto itu. Ini fotonya jelek banget kan, sayang. Gimana kalau kita ulang lagi? Clara terkekeh, bang maksud kamu ini, ngulang fotonya atau nikahnya? Tanya Clara pada Brian yang kini tepat duduk di sebelahnya. Ya ngulang fotonya dong sayang. Clara meneruskan membuka lembaran selanjutnya, adalah foto dirinya yang sedang mengunyah makanan, di sebuah kafe. Ia sama sekali tidak tahu menahu kapan Brian mengambil foto itu, sudah pasti diam-diam. Clara hanya ingat waktu itu adalah kencan pertama mereka, Brian mengajaknya makan malam di luar. Tersenyum lagi membaca tulisan di bawahnya. Foto pertama kamu yang abang punya. Abang kalau mau foto bilang-bilang kenapa, kan bisa berpose cantik. Clara menoleh ke arah Brian, yang masih serius menyaksikannya dirinya yang kegirangan membuka lembaran-lembaran itu. Kalau bilang-bilang ketahuan dong, sambil mengelus rambut istrinya.
Lembaran selanjutnya, foto selfie mereka di Jogja, saat honeymoon yang tak terencana. Romantis banget sih kamu bang, Clara mengecup pipi Brian dengan gemas. Hingga lembaran akhir adalah foto hasil USG terakhir Clara, hasil cinta kita, sengaja abang membuat album seperti ini, agar anak kita tahu nantinya, saat ia besar dan membuka album ini, betapa papanya ini mencintai mamanya dan juga dirinya. Itulah kalimat yang tertera di bawah. Makasih ya sayang, nggak tahu lagi harus gimana, kamu tuh paling bisa bikin perasaan adek seperti terbang ke angkasa. Clara berkata jujur, tentang perasaannya. Maaf nggak bisa ngasih kamu kemewahan, ucap Brian. Kemewahan? Apa itu? Memiliki kamu di dalam hidupku saja adalah anugerah terindah yang sangat aku syukuri seumur hidup. Segera Clara menghambur ke dalam pelukan Brian, ia terharu. Tak butuh kemewahan, karena kebahagiaan bukan selalu tentang harta. Tapi komitmen, kesetiaan dan kejujuran adalah yang terpenting. Dan satu lagi, kepercayaan. Jika hubungan tidak didasari dengan kepercayaan, maka akan sulit. Abang cinta kamu, ucap Brian seraya membalas pelukan Clara, tak sanggup membalas kata-kata Clara hanya menangis terharu. Mengecup bibir suaminya dengan penuh gairah, tentu saja mendapat sambutan yang lebih panas dari Brian. Kamu udah mahir banget ya sekarang. Setelah berciuman sangat lama, abang yang ngajarin, kan cuma ngikutin permainan kamu. Tak tahan Brian kembali membuka mulutnya melu mat bibir itu lagi. Malam ini, hanya terdengar deru nafas mereka dan suara kecupan-kecupan bibir mereka yang saling beradu. Tak peduli bagaimana lelahnya Brian hari ini, yang jelas malam ini ia ingin menghabiskan malam yang panjang bersama istri dan anaknya yang akan ia kunjungi. Semenjak kehamilan Clara memasuki usia 8 bulan, Clara mulai mengikuti kelas senam ibu hamil berdasarkan saran Mama Ningsih. Itu bermanfaat untuk membantu proses lahiran nanti. Setiap minggu pagi juga, Brian selalu mengajaknya jalan-jalan pagi, meski hanya sekedar keliling komplek perumahan. Pagi ini, Clara sudah mengenakan gamisnya yang berbahan kaos serta kerudung instan yang selalu jadi andalannya, anti ribet. Matanya tertuju pada rambut lebat yang sedang berlutut di bawahnya, mengikatkan tali sepatunya. Karena perutnya yang semakin membesar, gerakan Clara menjadi terbatas. Jadi untuk hal kecil seperti ini saja, ia butuh bantuan. Udah sayang, yuk. Brian mengulurkan tangannya, Clara menyambut sembari tersenyum. Pagi ini, matahari masih malu-malu menampakkan dirinya. Sebagian langit juga terlihat mendung, padahal harusnya di jam segini, matahari sudah mulai bersinar cerah. Kita nggak usah terlalu jauh ya sayang jalannya, kayaknya mau hujan. Iya bang. Kamu nggak dingin kan? Clara menggeleng pelan, kalau dingin pakai jaket abang. Lanjut Brian lagi, sambil terus menatap Clara dari samping. Enggak bang. Mereka berjalan beriringan menghirup udara segar, tangan Brian tak terlepas dari genggaman tangan Clara. Kalau capek bilang. Iya, sayang. Nadia sedang duduk di atas pangkuan suaminya, percintaan panas mereka pagi ini, diakhiri dengan Caesar mengecup keningnya sangat lama. Jangan terlalu capek, kamu, ujarnya. Gimana nggak capek, kamunya mau terus, cicit Nadia sambil mengerucutkan bibirnya. Jangan bilang aku, kamu juga gampang tergoda. Ya udah berarti kita sama. Kap. Sekali lagi Nadia memberi kecupan lembut pada suaminya. Sayang, hari ini aku mau ke salon ya, ucapnya pelan. Pantas aja baik-baik, ternyata ada maunya. Masih di posisi yang sama, mereka saling bertatapan. Bukan gitu sayang, aku pingin massage badan aku pegal-pegal semua nih. Ya udah, sama siapa? Clara. Nadia mengangguk tanda mengiyakan pertanyaan suaminya. Siapa lagi? Semenjak kamu membatasi pergaulanku, cuma Clara lah teman kemana-mana. Ya bagus dong, temenan sama adik ipar. Daripada teman-teman kamu yang lain itu. Udah cukup sayang, nggak usah dilanjutin. Udah aku mau mandi. Nadia beranjak turun,
sebelumnya Caesar menggigit bahu telanjangnya dengan gemas. Au, kamu, ih, sambil melempar bantal ke wajah sang suami yang sedang menertawakannya. Nadia melenggang masuk ke kamar mandi dan segera menguncinya sebelum Caesar benar-benar menyusul dan kembali membuatnya lelah nantinya. Kini kehamilan Nadia hampir genap 5 bulan, acara syukuran 4 bulanan kehamilannya diselenggarakan di rumah kedua orang tuanya. Bukan karena Mama Ningsih tidak menginginkannya, tapi karena mamanya Nadia bersikeras untuk mengambil alih acara syukuran mengingat itu adalah cucu pertamanya. Clara mengatur nafasnya perlahan, setelah berjalan kaki mengelilingi komplek bersama suaminya, kini mereka sedang berjalan kembali ke rumah. Capek? Tanya Brian. Lumayan, Bang. Mau digendong, sayang? Brian merapatkan tubuhnya pada Clara hingga pundak mereka saling bertemu. Emangnya kamu sanggup? Berat badan adek sekarang nambah 10 kilo, sayang. Clara menyipitkan matanya, memandang Brian tak percaya dengan tawarannya barusan. Oh kamu sepele sama abang. Brian mulai mengambil posisi tangan kirinya di bahu Clara kemudian tangan kanan pada kedua kakinya. Bang jangan. Turunin ih. Malu dilihat orang, melihat wajah panik istrinya, Brian tertawa lepas, lalu kemudian menuruti perintah istrinya. Menurunkannya kembali. Makanya. Ia tahu kok, abang kuat. Kalau urusan ranjang, kuat juga. Kamu suka? Pertanyaan Brian membuat Clara salah tingkah, ia sengaja menginjak sepatu olahraga yang dikenakan Brian. Ih, kenapa nggak jauh-jauh dari situ bang pertanyaannya. Kemudian mempercepat langkahnya meninggalkan sang suami yang masih terkekeh, lalu mengejar Clara dan merangkul bahunya dengan erat. Udah akui aja kalau kamu memang suka, bisiknya lagi. Abang, mencubit kecil perut Brian, ternyata lelaki itu masih saja membahas hal yang membuat dirinya malu. Usai sarapan bersama, Clara dan Brian kembali masuk ke kamar. Clara sedari tadi sudah merasakan gerah di sekujur tubuhnya, kamar mandi adalah tujuannya sekarang. Saat hendak melangkah ke kamar mandi, tiba-tiba saja ponselnya berdering. Brian yang berada sangat dekat langsung meraih ponsel istrinya. Siapa bang? Tanya Clara. Ia sudah terlanjur melepas semua pakaiannya di dalam kamar mandi, dan keluar hanya mengenakan selembar handuk, ia pikir itu adalah ibunya atau ayahnya. Kak Nadia? Jawab Brian. Tumben, ada apa ya? Biasanya Kak Nadia kalau perlu apa-apa pasti melalui chat. Clara mengambil alih ponselnya dan menggeser ke tanda hijau pada layar. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam Clara. Kamu hari ini ada rencana kemana? Kita ke salon, yuk. Maaf kak aku nggak bisa, hari ini mau belanja perlengkapan bayi lagi, sama Bang Brian, selagi dianya libur. Oh gitu, ya udah. Besok aja gimana? Kamu bisa? Kalau besok insya Allah bisa kak. Oke, besok aku kabari lagi ya. Assalamualaikum. Iya kak, waalaikumsalam. Brian masih berada di sisinya, mendengar semua pembicaraan dua wanita itu. Setelah mengakhiri panggilan, Clara melempar ponselnya di atas ranjang ke sembarang arah. Ia hanya mengenakan handuk sekarang, mempercepat langkahnya menuju kamar mandi. Segera Brian menarik tangannya dan membuat Clara berbalik. Kenapa buru-buru, sayang? Tangannya sudah mengerat pada pinggul Clara, merapatkan tubuh mereka. Ya mau mandi bang? Kita kan mau pergi, emang nggak jadi. Clara berkedip beberapa kali, kala mendapat tatapan aneh dari suaminya. Jadi sayang, abang cuma mau bilang, meluk kamu sekarang udah beda banget, tahu. Beda kenapa bang? Tambah gendut gitu. Kalau itu nggak usah dijelasin lagi ah, udah tahu. Bukan cuma itu, sekarang kalau pelukan terasa ganjalnya atas bawah. Kalau dulu cuma terasa bagian atas aja, berucap sambil menampilkan senyumnya yang menggoda. Kamu bisa aja, sayang. Ini semua kan karena ulah kamu, kedua tangan Clara memegang pipi Brian, karena kamu jadinya adek buncit begini, kaki membengkak, jari-jari tangan yang juga mulai membulat, semua karena semburan benih cinta dari kamu, lanjut Clara,
tangannya yang berada di pipi Brian kini turun ke dada lelaki itu, menarik kaos tipis yang ia kenakan. Pernyataan istrinya membuat Brian gemas seketika ingin menggigitnya tentu saja di bagian bibir. Saat Brian ingin mendaratkan ciuman ke bibirnya, "Jangan abang, adek belum mandi," ia pun melepaskan dirinya dari Brian dan berjalan cepat ke kamar mandi. "Curang kamu, sayang." Brian merasa lucu karena dipermainkan oleh sang istri. "Biar cepat kita mandi bareng aja," ucapnya seraya menyusul Clara yang sudah di dalam. "Enggak bang. Bukannya cepat, yakin deh malah lama," teriak Clara dari kamar mandi. "Oh awas aja kamu entar malam, sayang," gumam Brian sambil tersenyum. Sesuai rencana mereka beberapa hari yang lalu, hari ini Brian dan Clara akan membeli lagi semua perlengkapan bayi yang belum mereka beli. Saat ini, mereka sedang dalam perjalanan menuju baby shop ternama di kota itu. Clara melihat keluar sepanjang jalan di kota banyak makanan yang dijual, membuatnya menelan saliva berkali-kali. "Batagor enak," ujarnya saat melihat gerobak batagor di pinggir jalan. "Itu mie ayam juga enak, duh kan jadi pingin mie ayam di kantin kantor," ia bergumam sendiri sementara Brian masih fokus menyetir. Kalau di kantin kantor makannya bareng siapa? Itulah pertanyaan yang keluar dari mulut Brian. Clara menoleh, lelaki itu bukannya merespon keinginannya malah menanyakan hal yang menurutnya tidak penting, padahal Clara yakin suaminya itu sudah tahu jawabannya. "Sama Neni, dan Mbak Yanti lah. Teman akrab di kantor kan cuma itu," Clara menjawab. Brian lanjut bertanya, kalau sama Rio pernah makan bareng di kantin. Sebenarnya Clara terlalu malas untuk menjawab, karena kalau dijawab pasti panjang urusannya. "Sayang, kok diam? Jawab dong." "Harus dijawab ya bang." Yakin mau dengar jawabannya. Sambil menyentuh lengan Brian, Clara balik bertanya membuat Brian semakin penasaran. "Iya," jawab Brian singkat. "Sering bang, tapi dulu sebelum kita nikah," jawab Clara jujur. "Berdua aja, atau sama yang lain?" Tuh kan pertanyaannya pasti berlanjut. "Ya kadang berdua, kadang sama yang lain juga bang. Tapi lebih sering berdua sih," ini Clara menjawab jujur, bukan berniat untuk membuat suaminya cemburu atau semacamnya. "Waktu kita udah mulai akrab, kamu masih sering berduaan sama dia?" Pertanyaan Brian kali ini membuat Clara kembali menoleh. "Akrab. Iya akrab tapi kan cuma sebatas rekan kerja, karena kamu butuh sama aku," gumam Clara. Clara merasa terpojok dengan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan Brian. "Bang kamu nggak lagi berhadapan dengan terdakwa loh, kenapa banyak banget pertanyaannya?" Clara terkekeh, sudah ia duga pasti akan seperti ini. "Sayang, kamu cukup jawab aja pertanyaan abang. Beneran minta dijawab nih, nanti cemburu lagi, haduh." Ini semua berawal dari pembahasan mie ayam. Clara memegang keningnya. Sebelum benar-benar menjawab, ia menghela nafas pelan. "Ya masih, pokoknya setelah kita nikah, adek langsung jaga jarak sama Bang Rio, tapi jangan ditanya deh waktu sebelum nikah. Itu namanya kamu selingkuh." Clara melongo mendengar kalimat suaminya barusan. Kenapa juga dia dibilang selingkuh? "Apa kamu bilang bang? Selingkuh?" Brian mengangguk, menaikkan satu alisnya. "Kamu udah dekat sama abang, tapi masih juga dekat sama dia, itu namanya apa?" Saat ini, ingin sekali Clara tertawa lepas. Terlebih melihat ekspresi Brian yang sangat lucu menurutnya. "Selingkuh dari siapa? Waktu itu, kita kan gak ada hubungan apapun selain rekan kerja bang." Tak tahan, akhirnya Clara pun tertawa. Lalu mengusap pelan perut buncitnya. "Papa kamu, lucu nak." "Ini nggak lucu sama sekali, sayang." "Kalau gitu berarti kamu juga selingkuh dari Tisya, kamu udah punya Tisya tapi mulai PDKT sama adek. Hayo, siapa sebenarnya yang selingkuh?" Clara merasa menang, Brian terdiam kaku. Ia tak pernah menang melawan perempuan di sampingnya ini, selalu saja ada kalimat yang membuatnya terdiam, tak bisa membantah. "Bang,
Jawab Hayo. Clara memukul pelan bahu Brian yang masih menyetir. Udah ah, ganti pembahasan aja, ini kita ke baby shop yang kemarin kan sayang. Tanya Brian, tak mau membahas lagi soal selingkuh yang dia maksud. Seketika Clara tertawa melihat kekalahan sang suami. Makanya jangan mulai bang. Kamu senang banget ya, ketawa terus dari tadi. Kamu kalah bang, makanya jangan mulai. Clara mencoba menutup mulutnya kala ingin tertawa lagi. Ya udah, kenapa masih dibahas sih? Ayo turun, ucap Brian saat mobilnya sudah terparkir sempurna di depan baby shop. Lelaki itu sudah duluan turun, sementara Clara masih berada di kursinya, merapikan kerudung dan memasukkan ponselnya ke dalam tas. Brian membukakan pintu untuknya. Lama banget sayang, ngapain kamu?